Film ini diawali dengan seorang pria yang bernama Aaron Ralston. Setahun sebelum kecelakaan besar yang merenggut tangan kanannya, Aaron Ralston merupakan teknisi di perusahaan terkemuka di dunia, yaitu Intel. Dia memutuskan untuk berhenti dan keluar dari pekerjaannya sebagai teknisi. Dan dia mempunyai rencana untuk mendaki semua gunung yang menjadi bagian Colorado 14ers. Kemudian Aaron memulai pendakiannya dengan menjelajahi bebatuan merah yang ada di Canyonlands. Tentunya perjalanan ini bukanlah perjalanan yang pertama bagi si Ralston, karena bagi Ralston, Canyonlands ini merupakan rumah kedua baginya. Dan perjalanannya ke Canyonlands National Park dilakukan hanya seorang diri. Tidak ada satupun orang yang mengetahui keberadaan si Ralston. Bahkan orang terdekat seperti ibu kandungnya pun tidak mengetahui kalau si Ralston ini sedang menjelajahi Canyonlands. Ralston juga pergi dengan beberapa perlengkapan, seperti ransel kecil yang berisi seliter air dan beberapa makanan untuk dia makan di dalam perjalanan. Dan tidak lupa juga dia membawa alat panjat tebing, P3K, dan peralatan multifungsi Leatherman murahan. Dengan percaya diri, Ralston ingin mendaki puncak Canyonlands sendirian. Tak lupa dia juga membawa headphones untuk menemaninya dalam perjalanan, dan satu kamera video untuk merekam segala aktivitasnya. Tetapi sayangnya di sini Ralston tidak membawa handphone saat melakukan perjalanannya. Sialnya perjalanannya kali ini tidak semulus biasanya. Dia terperosok jatuh ke dalam curug bebatuan sedalam 65 kaki. Dan tangan kanannya terjepit batu yang cukup besar sehingga dia tidak bisa melepaskan tangannya dari jepitan batu tersebut. Ralston mengatakan rasa sakit saat terjebak di dalam tebing sangat luar biasa, 100 kali lipat dari sakitnya jari tangan pada saat terjepit pintu. Terjebak di dalam tebing Blue John Canyon sendirian selama 127 jam atau 5 hari, membuatnya dihantui oleh kematian yang diam-diam memburunya. Setelah beberapa hari atau beberapa jam, kondisi pun semakin memburuk. Bekal makanan dan minumannya pun sudah mulai hampir habis. Suhu udara hanya 3 derajat Celcius. Parahnya lagi, si Ralston ini mengalami halusinasi yang sangat berat. Pada saat malam-malam terakhirnya di mana makanan sudah mulai habis dan kondisi tubuh Ralston pun sudah mulai memburuk, pada posisi ini terpaksa dia harus meminum air kencingnya sendiri untuk menahan dehidrasi. Karena tidak ada lagi yang bisa dimakan pada saat itu, dan tidak mungkin di sana Ralston harus memakan batu. Kemudian Ralston berhalusinasi ada anak yang berusia 3 tahun yang sedang bermain-main dengan tangan kanannya. Dia mengatakan kalau bayangan itu adalah sesosok dari anaknya kelak. Tak banyak pikiran dan daripada dia harus menderita di dalam sana, Ralston berniat untuk memotong tangan kanannya agar bisa keluar dari sana. Di sini dia hanya mempunyai 2 pilihan: memotong tangan untuk bertahan hidup atau mati secara perlahan di dalam tebing itu. Bukan hanya fisik, emosi dan mental dari Ralston diuji pada saat itu. Pada keesokan harinya dengan kemarahan yang sangat memuncak, dia melemparkan badannya ke batu yang besar. Pada saat itu juga Ralston mengeluarkan alat multifungsi Leatherman murahan miliknya untuk mengiris daging lengannya sendiri. Dia membutuhkan waktu 1 jam untuk memotong lengannya dengan alat atau pisau yang tumpul. Ya, namanya juga alat murahan. Ralston mengaku dia merasakan 2 hal bersamaan pada saat dia mengamputasi tangannya. Yang pertama, rasa sakit yang terus menyiksanya, dan yang kedua, rasa amarah yang terus mendorongnya untuk mengakhiri penderitaan dan kembali pulang ke rumah bertemu keluarganya. Adegan pada saat Ralston memotong tangannya sendiri menjadi momen paling mengerikan pada film tersebut. Konon katanya banyak orang yang pingsan dan muntah pada saat melihat adegan ini. Tapi memang kalau kalian melihat filmnya sendiri, adegan yang satu ini memang agak sedikit membuat kita ngilu pada saat menontonnya. Pada kisah nyatanya, Ralston membutuhkan waktu 10 jam untuk mendapatkan pertolongan dari para medis sebelum dia kehabisan darah. Dengan peralatan pendakian dan pisaunya yang tumpul, dia akhirnya bisa meloloskan diri dari tebing setinggi 65 kaki tersebut. Setelah dia berhasil lolos dari tebing tersebut, dia berjalan keluar dan bertemu dengan 3 orang turis dari Belanda yang sedang melakukan perjalanan. Turis tersebut langsung menghampirinya dan langsung memberinya minum, serta membantunya sampai helikopter datang menjemput Ralston. Dan akhirnya Ralston pun selamat.
Kejadian yang telah menimpa Ralston langsung merubah dirinya menjadi orang yang lebih baik dan mudah bersyukur. Dan tentu saja dia jadi lebih mencintai keluarganya. Tetapi Ralston biarpun pernah mengalami kejadian yang mengerikan di dalam hidupnya, dia tidak berhenti berpetualang dan tetap menjalankan hobinya tersebut. Mungkin itu aja teman-teman untuk video kali ini.